Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Folila dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya mewakili Hima Prodi Ekonomi Syariah sebagai tutor untuk memberikan tips and trik mengerjakan mata kuliah statistika bisnis. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke soalnya. Oke, kita sudah melihat ini merupakan soal ujian akhir semester Gasal pada periode lalu mata kuliah statistika bisnis. Seperti yang bisa kita lihat di sini terdapat 3 soal ya teman-teman ya. Jadi semoga aja kalian bisa mengerjakan dengan baik dan lancar. Untuk soal yang pertama, itu tuh terdapat data, yaitu data ranking. Nah, dari soal ini tuh kita mau tahu apakah dari soal ini tuh ada hubungan antara kualitas layanan bank dengan kepuasan nasabah. Kalau misal ada hubungannya, berarti kalau misal layanan bank itu baik, otomatis nanti kepuasan dari nasabah itu juga ikut naik. Nah, dari sini tuh kita menggunakan rumus Sperman, karena datanya itu berdasarkan ranking bukan dari angka asli. Nah, ini tuh bisa kalian baca-baca lagi di PPT yang ada di Madepulon. Langsung saja kita masuk ke cara pengerjaannya. Jadi teman-teman nanti bisa menyalin dari tabel ini dulu, kemudian teman-teman bisa mengerjakan DI dan DI kuadratnya, seperti yang sudah diajarkan di dalam kelas. Nanti ketemunya seperti ini. 4 kurangi 3, 1, DI-nya ketemu 1, kemudian nanti dikuadratkan, kuadrat dari 1 yaitu 1. Kemudian 5 kurangi 1 sama dengan 4, jadi DI-nya 4, kemudian dikuadratkan lagi, ketemunya menjadi 16, begitu juga sampai seterusnya. Nah, nanti sigma DI kuadratnya itu ketemu sebesar 55. Kemudian kita diminta untuk hitung nilai koefisien korelasi Sperman dengan nilai signifikasi 5%. Untuk rumusnya sendiri, yaitu RS sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat per N dikalikan N kuadrat min 1. Nah, jadi kita tinggal masukkan aja 6 dikalikan sigma DI kuadratnya sebesar 55 per 10 dikalikan 10 kuadrat minus 1. 10-nya itu dari jumlah N ini ya teman-teman ya. Nah, dari jumlah banknya. Nah, nanti ketemunya itu sebesar 0,667. Kemudian untuk nilai signifikasi 5% itu sudah terdapat di bawah soal ini ya. Kalau 0,05% itu sebesar 0,648%. Jadi kalau misal yang dari soal kedua itu ditanya bagaimana hubungan atau korelasi antara ranking skor kepuasan dan layanan, itu bisa dijelaskan bahwa karena 0,667 yang kita dapat dari hasil ini itu lebih besar dari 0,648 yang kita bisa dapat dari nilai signifikasi 5%. Jadi H0 itu ditolak. Kesimpulannya apa? Terdapat hubungan positif dan signifikan antara ranking skor kepuasan dan ranking skor layanan bank. Maka semakin baik layanan bank, semakin tinggi juga kepuasan nasabah. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 2. Toko Jaya Makmur menjual 3 produk gula pasir dengan jenis yang berbeda, yaitu gula A, gula B, dan juga gula C. Pemilik toko ingin mengetahui perbedaan tingkat penjualan yang nyata di antara ketiga jenis gula tersebut. Untuk itu, penjual mengambil sejumlah sampel dari masing-masing jenis gula dalam 1 kilogram dari hasil penjualan selama 15 hari. Nah, di sini juga sudah dapat diketahui ya teman-teman bahwa alfanya itu sebesar 5% atau 0,05. Oke, berdasarkan output SPSS, saudara diminta untuk melakukan pengujian 5 tahap apakah ada perbedaan pada tingkat penjualan antara ketiga jenis gula pasir. Oke, untuk bisa lebih jelasnya teman-teman bisa melihat di PPT ya, karena itu sudah dijelaskan juga ada materinya. Yang pertama itu kita harus menentukan hipotesisnya. Untuk H0, tidak ada perbedaan tingkat penjualan gula A, B, dan C. Kalau HA, berarti ada perbedaan tingkat penjualan. Kemudian, untuk tahap yang kedua, kita menentukan alfanya yang sudah dijelaskan ada di soal, yaitu sebesar 5%, jadi alfanya sebesar 0,05%. Kemudian, tahap yang ketiga yaitu statistik uji.
X kuadrat hitung sebesar 2,614 dari sini. Kemudian X kuadrat tabel 0,05 sama dengan 5,99. Kemudian yang keempat, kita menentukan kriterianya. H0 diterima jika X kuadrat hitung kurang lebih sama X kuadrat tabel. Nah, untuk tahap yang kelima yaitu keputusan dan kesimpulan. Karena 2,614 kurang dari 5,99, jadi H0-nya diterima. Untuk kesimpulannya yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat penjualan antara gula A, B, dan C. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir ya teman-teman. Ini hanya soal teori. Jelaskan kegunaan sedikitnya dua alat uji yang termasuk statistik non-parametrik. Jadi jawabannya itu yang pertama ada rumus Spearman rank correlation. Itu tujuannya untuk mengetahui hubungan antara dua variabel berskala ordinal atau ranking. Contohnya itu hubungan kepuasan dan kualitas layanan yang seperti ada di soal nomor 1. Kemudian ada juga alat uji Kruskal-Wallis test, itu tujuannya untuk mengetahui perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok independen. Contohnya itu membandingkan penjualan gula A, B, dan C. Seperti itu teman-teman. Jadi itu saja penjelasan singkat dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan saya mengenai mata kuliah statistika bisnis ini. Semoga teman-teman bisa mengerjakan soal-soal ujian akhir semester dengan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Saya Kholila pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua.